Nah, sebagian teknisi pemula pasti akan menyangka kerusakan seperti ini adalah kerusakan di bagian video atau tegangan 180 voltnya. Kalau teman-teman bagaimana? Apakah sama? Oh, tentu saja tidak. Karena perhatikan ya, layar bagian atasnya itu berkurang. Ada kurang sekitar satu jarian, sekitar gitu ya. Perhatikan yang di atas. Nah, itu menandakan bahwasanya kerusakannya kemungkinan besar tidak pada tegangan 180 volt atau pada tegangan video. Nah, seperti itu prediksinya. Tapi kalaupun benar, maka kerusakannya itu adalah kerusakan tegangan 180 volt dan juga kerusakan di bagian blok vertikal. Jadi ada dua kemungkinan ya teman-teman. Namun untuk memastikannya memang harus kita cek di mesin TV-nya ya. Nah, apakah penyebabnya? Untuk itu jangan kemana-mana, ikutin terus tutorial ini sampai selesai. Nah, untuk itu yang pertama sekali kita akan lakukan adalah kita akan ukur tegangan pada mesin TV-nya teman-teman. Maka dari itu kita akan nyalakan TV-nya. Kita akan ukur tegangan pada blok sekunder ya. Ini pada tegangan B+ terlebih dahulu. Terukur 116 115,5 ya. Normal ya. Kemudian tegangan 180 volt atau tegangan video 199 masih terbilang normal lah, karena tegangannya sekitaran 180 sampai 200 volt ya. Jadi kalau ini saya bilang masih terbilang dalam toleransi normal lah. Kemudian tegangan vertikalnya 28 volt. Kemudian tegangan 12 voltnya terukur 13,4 volt teman-teman. Ini tegangan video, audio 25 volt. Lalu kita telusuri ke jalur tegangan 12 volt dan 5 volt. Ini jalur 12 volt pada IC step down 7812 ya. Terukur 10,9 volt teman-teman. Output dari IC step down 78L12. Kemudian ini 78L05, outputnya terukur 4,9. Ini untuk PCC ke IC chroma 78L05, outputnya terukur 4,9. Nah, jadi di rangkaian ini sepertinya tegangan 12 volt ya, output 12 voltnya yang berkurang sedikit teman-teman. Tidak sampai 12 volt ya, hanya terukur sekitar 10,9 atau mendekati 11 volt ya. Nah, untuk keseluruhan prediksi kita setelah kita cek and recheck, jadi kita curigai adalah permasalahannya itu di jalur tegangan 12 volt ya teman-teman. Karena tegangan video seperti yang saya katakan dari awal, tegangannya itu masih di kisaran normal ya. Nah, untuk itu untuk membuktikannya kita akan cek aja. Kita akan cek terutama elko di jalur tegangan 12 volt menuju ke 5 volt ya. Kita akan cek. Nah, ini dia teman-teman, elko untuk supply tegangan 12 volt ya. Kalau tegangan 12 volt ini supply-nya sebenarnya bisa 13, 14, 15 bahkan sampai 18 volt teman-teman. Bahkan lebih. Tapi normalnya sekitaran sih kisaran di bawah 18 sampai 12 ya biasanya yang saya sering temukan di lapangan. Nah, kita akan ukur elko ini dulu ya. Kita kalibrasikan tester kita.
Kita gunakan tester pengukurannya pada skala 10x10 ya, karena yang akan kita ukur adalah 1000 UF teman-teman. Nah ini 1000 UF 25 volt, jadi patokannya itu UF nya ya teman-teman. Kalau masih bagus maka jarum tester akan naik menunjukkan ke angka 7 lebih ya teman-teman, sampai 10. Nah ini perhatikan, ternyata elko nya ini sudah tidak ada lagi kapasitansinya teman-teman. Jarum tester tidak naik soalnya. Nah seperti kecurigaan kita dari awal memang benar ternyata ya. Kita buktikan memang elko inilah yang penyebabnya ya, karena dia sudah tidak ada lagi kapasitansinya. Nah untuk itu kita akan ambil elko yang masih baru ya, kita akan bandingkan. Nah sekarang di tangan saya sudah ada elko yang baru teman-teman, sama dengan yang bawaan TV nya 1000 UF 25 volt. Kita akan ukur juga, kita akan bandingkan. Nah perhatikan ya, ini ukurnya bolak-balik ya teman-teman ya. Nah dia naik di angka 7 lebih ya, sementara elko yang ini tidak ada naik sama sekali ya. Jadi kalau elko yang masih bagus, kalau kita tester dengan menggunakan tester analog, maka jarum tester akan naik di angka 7 lebih sampai 10 ya. Itu tergantung dari performa atau kualitas elko nya. Nah kita akan pasang aja elko nya, kita ganti elko yang sudah terdeteksi rusak atau hilang kapasitansinya dengan elko yang baru ini ya teman-teman ya. Sebentar ya, kita akan solder terlebih dahulu dan kita akan coba nyalakan TV nya. Apakah hanya memang elko ini aja yang bermasalah atau mungkin ada kerusakan yang lainnya. Oke, sudah. Kita kembali akan nyalakan TV-nya dan akan kita ukur tegangan yang ada pada mesin TV ini sebelum kita ganti elko ini dan setelah kita ganti elko-nya tadi ya. Bagaimana tegangan yang kita prediksi tadi ada masalah di jalurnya, yaitu tegangan jalur 12 volt. Ini kita nyalakan TV-nya kembali. Kita akan ukur pada suplai tegangan 12 voltnya teman-teman. Ini dia. Dan ternyata naik teman-teman tegangannya. Yang awalnya tadi hanya 13, sekian ya. Ini sudah jadi 18,6 teman-teman. Iya, benar. Memang naik. Tapi nggak apa-apa ya. Memang seperti ini. Suplai 12 voltnya itu bisa aja 15, 13, 18. Kemudian ini tegangan vertikal 28, sekian. Ini tegangan video atau 180 volt 199, sekian, normal ya masih an. Ini tegangan B+ ya, masih normal juga. Nah ini tegangan supply 12 voltnya terukur 18,6 ya. Tapi nggak apa-apa, itu masih dalam keadaan normal. Itu pengaruh dari keluaran trafo ini ya, mungkin sedikit naik ya, tapi nggak apa-apa. Dan kita akan ukur tegangan output dari 78L12. Nah sekarang terukur 12 volt teman-teman ya, yang tadinya tidak sampai 12 ya, hanya 10,9 volt ya. Ini sekarang 12 volt dan output 78L05 untuk VCC IC Micom 4,9. Ini untuk VCC IC Chroma 78L05, outputnya 4,9, normal seperti tadi ya. Nah kita akan lihat ke depan bagaimana. Nah teman-teman bisa lihat gambarnya sudah oke ya teman-teman ya. Jadi hati-hati ya, jangan sampai salah prediksi. Kita sudah buktikan ini, ternyata kerusakan seperti itu tadi penyebabnya itu tidak selamanya kerusakannya di area tegangan video atau 180 volt ya. Karena dengan ciri-ciri awalnya gambarnya berkurang di atas, itu menandakan masalahnya itu ternyata pada
tegangan 12 volt ya. Kalau dia gambar bagian atas atau layar bagian atasnya tidak berkurang, bisa jadi memang kerusakannya pada tegangan video. Nah, seperti itu ya. Ini kita akan coba masukkan gambar terlebih dahulu. Nah, sudah bagus ya teman-teman ya. Gambarnya sudah oke. Tidak lagi berkabut-kabut putih seperti tadi ya. Dan lihat bagian pojok atas sudah penuh juga, tidak ada lagi berkurang layarnya. Nah, seperti itu. Semoga saja video perbaikan kita kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya.